Halo Sobat PPPK 2021, kali ini Mentor PPPK akan hadir kembali dengan pengembangan FR PPPK 2021 berkaitan dengan materi PPKN, pengamalan Pancasila ya, yang kita ketahui muncul di salah satunya adalah formasi PGSD. Nomor 1, semangat kebangsaan atau biasa dikenal sebagai paham nasionalisme cocok diterapkan di Indonesia. Hal itu karena sesuai dengan ideologi bangsa yaitu Pancasila. Adapun paham nasionalisme merupakan cerminan sila Pancasila terutama sila A. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. B. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Ketiga, persatuan Indonesia. D. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ataukah yang E. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kata kunci di sini adalah berkaitan dengan salah satu butir pengamalan Pancasila yang berkaitan dengan nasionalisme, di mana nasionalisme merupakan salah satu butir pengamalan Pancasila yang termasuk dalam sila ketiga Persatuan Indonesia. Bunyi sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Menurut Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, sila tersebut mengandung nilai sebagai landasan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam sila ketiga tersebut terdapat 7 butir pengamalan sebagai berikut. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Empat, mengembangkan rasa kebanggaan kebangsaan, berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Serta yang keenam adalah mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Tujuh, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi kita apabila rangkum begitu, di sila yang ketiga ini setidaknya ada poin-poin penting, yaitu adalah yang pertama cinta tanah air, kemudian ada nasionalisme, kemudian patriotisme, ya. Di dalamnya tentu ada sikap rela berkorban tadi ya teman-teman. Jadi apabila ada soal berkaitan dengan nasionalisme, patriotisme, cinta tanah air, begitu berarti itu adalah pengamalan dari sila ketiga. Nomor 2. Pengamalan nilai-nilai dalam 5 sila Pancasila membuat kita hidup berbangsa dan bernegara secara serasi dan seimbang. Sikap tidak saling membedakan. Warna kulit merupakan salah satu contoh dari pengamalan sila Pancasila pada sila ke A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Jawaban yang tepat adalah sila kedua. Terdapat 10 butir pengamalan sila kedua yang berhasil dirumuskan oleh BPIP. Ke-10 nilai yang terkandung antara lain: 1. Mengakui dan memberlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit, ya. Karena di konteks soal tadi adalah berbicara tentang warna kulit, maka itu merupakan pengamalan sila yang kedua. Jadi di pengamalan sila kedua ini berkaitan tentang kemanusiaan, teman-teman ya. Berkaitan dengan hak asasi manusia, berkaitan dengan kegiatan-kegiatan maupun sikap-sikap yang berkaitan dengan kemanusiaan. Nomor 3. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 30 ayat 1, bahwa setiap warga negara wajib berperan dalam upaya pembelaan negara.
Sebagai warga negara yang baik, salah satu bentuk penerapan cinta tanah air di bidang ekonomi yang dapat Anda lakukan sebagai warga negara adalah A. Aktif di media sosial dengan hashtag cinta tanah air. B. Membeli produk UMKM hasil karya anak negeri. C. Membeli produk di luar negeri untuk meningkatkan devisa negara. D. Mematuhi tata tertib yang berlaku di masyarakat. E. Ikut serta dalam pembagian masker untuk tenaga medis. Maka kita kaitkan teman-teman cinta tanah air dengan upaya bela negara. Di mana kita tahu dalam bela negara sendiri adalah tekad dan sikap ya warga negara untuk ikut serta dalam upaya melindungi ya, kemudian melestarikan keberadaan bangsa dan negaranya yang melalui berbagai bidang. Salah satunya apabila ini dikaitkan dengan bidang ekonomi, maka salah satunya yang merupakan perwujudan dari bela negara adalah membeli produk UMKM hasil karya anak negeri. Jawaban yang tepat adalah B. Nomor 4. Pada era sekarang ini di Indonesia diharapkan dengan maraknya penyebaran berita palsu atau hoax di media sosial, tak hanya di dunia nyata, tetapi perang di dunia maya pun sering terjadi untuk membela kubu masing-masing. Tak pelak hal tersebut sering menimbulkan pertengkaran karena perbedaan pendapat. Hal tersebut sangat membahayakan dan dapat menjadi bumerang bagi bangsa Indonesia sendiri. Karena hal ini tidak sesuai dengan wujud Pancasila sebagai A. Pandangan hidup bangsa. B. Perjanjian luhur bangsa. C. Falsafah hidup bangsa. D. Kepribadian bangsa. Ataukah E. Jiwa bangsa. Nah, sebelum kita menjawab soal ini, tentu kita harus bisa membedakan masing-masing dari kelima istilah ini. Yang pertama adalah pandangan hidup bangsa. Apa itu pandangan hidup bangsa? Jadi, Pancasila sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan bangsa Indonesia di segala bidang. Itu pandangan hidup. Jadi, pandangan hidup itu adalah petunjuk arah. Ya, Pancasila sebagai petunjuk arah. Kemudian yang kedua, perjanjian luhur bangsa Indonesia, yaitu adalah Pancasila digali ya dari sosial budaya Indonesia sendiri. Kemudian disepakati sebagai milik bangsa yang harus diamalkan serta dilestarikan. Yang ketiga adalah falsafah hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila merupakan sarana atau alat yang sangat ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang kaya akan budaya dan etnis yang berbeda. Kemudian yang D, kepribadian bangsa, yaitu adalah Pancasila sebagai hal yang memberikan ciri khas yang membedakan kita, bangsa kita ya teman-teman ya, bangsa kita dengan bangsa lain. Yang kelima adalah jiwa bangsa. Jiwa bangsa maksudnya bagaimana? Pancasila merupakan jiwa bangsa yang lahir bersamaan dengan adanya atau terbentuknya bangsa Indonesia. Nah, maka dari konteks soal ini di mana beredarnya atau penyebaran berita hoax atau palsu ini membahayakan persatuan dan kesatuan. Sehingga untuk kita bisa terhindar daripada itu, maka wujud Pancasila dalam hal ini adalah falsafah hidup bangsa. Karena apa? Pancasila inilah yang menjadi sarana atau alat yang sangat ampuh untuk mempersatukan
perbedaan pendapat sesuai dengan konteks ini tadi ya. Nah, maka jawaban yang tepat adalah C. Nomor 5. Nasionalisme merupakan suatu sikap politik atau pemahaman dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki keselarasan kebudayaan dan wilayah. Dengan demikian, setiap warga negara merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap negara dan bangsanya sendiri. Hal tersebut dibuktikan dengan sikap dan tingkah laku masyarakat kepada negara-negara atau masyarakat kepada negara. Sikap dan perilaku nasionalisme bangsa Indonesia dapat ditunjukkan dengan cara A. Membuat cuitan di media sosial untuk mencerminkan Pak Joko Widodo dari jabatannya sekarang. B. Menolak ideologi negara dan ingin menggantinya sesuai dengan yang diyakini. C. Berperan aktif dalam kegiatan arisan di lingkungan tempat tinggal. D. Rajin bekerja keras untuk mensejahterakan kehidupan keluarga. E. Melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin dan hari-hari besar nasional. Yang termasuk sikap nasionalisme ya teman-teman ya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara A sampai E. Salah satunya adalah yang E yang paling tepat. Kenapa? Melalui upacara bendera diharapkan baik itu peserta didik, pegawai ya, memiliki jiwa nasionalisme untuk terus mencintai tanah airnya dalam berbagai aspek atau berbagai bidang kehidupan. Maka di konteks soal ini yang tepat adalah jawaban yang E. Nomor 6. Pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung beberapa bulan membawa berbagai macam perubahan. Masyarakat perlu melakukan berbagai macam adaptasi baru agar wabah ini segera berhenti. Perilaku-perilaku dalam rangka adaptasi baru bukan hanya merupakan upaya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, melainkan juga merupakan wujud dari bela negara. Berikut ini wujud bela negara yang dapat dilakukan pelajar ketika pandemi virus COVID-19 berlangsung adalah A. Memanfaatkan waktu liburan untuk refreshing. Tentu ini tidak selaras ya dengan wujud bela negara. Salah. Yang B. Mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan tetap social distancing ya, tetap tentang social distancing atau jaga jarak. Ini sebenarnya masuk dalam upaya berkaitan dengan masa pandemi COVID-19. Namun wujud bela negara yang dilakukan dalam hal ini adalah pelajar belum nampak ya. Jadi belum sesuai. Menyediakan tempat cuci tangan di lingkungan rumah. Jadi masih belum sesuai dengan konteksnya. Yang D mengikuti kegiatan belajar di rumah ya dengan tekun dan semangat. Nah, ini salah satu yang harus dilakukan oleh pelajar Indonesia di masa pandemi COVID-19, di mana banyak dilakukan daring atau pembelajaran melalui jaringan atau online learning, diharapkan upaya sebagai perwujudan upaya bela negara di sektor pendidikan. Bagaimanapun, seluruh pelajar harus tetap belajar dengan tekun dan semangat, karena salah satu sektor yang penting untuk membangun suatu bangsa adalah pendidikannya. Ya, yang E di rumah saja salah ya, maka jawaban yang tepat adalah D. Nomor 7. Wujud peran serta masyarakat dalam upaya pembelaan negara. A. Memiliki cita-cita menjadi TNI. B. Menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat tinggal. C. Melaporkan kepada polisi setiap ada yang bersalah. D. Melaporkan kepada orang tua jika ada teman yang nakal. E. Memiliki cita-cita menjadi seorang guru. Wujud dari usaha bela negara, peran serta masyarakat adalah menjaga atau tetap ikut serta dalam menciptakan keamanan, ketertiban di lingkungan tempat tinggal. Jadi dari lingkungan rumah sekitar ya, atau lingkungan yang paling dekat dengan Anda. Berarti perwujudannya adalah menciptakan keamanan, kondusivitas
ketertiban yang ada di lingkungan masyarakat setempat. Jawabannya adalah B. Nomor 8. Aral merupakan salah seorang diaspora di luar negeri. Suatu ketika, ia melakukan perjalanan ke Indonesia dan singgah di kampung halamannya. Saat dia melihat masyarakat di kampungnya masih memiliki ekonomi yang rendah, sementara sumber daya alam yang tersedia masih cukup banyak tetapi belum dikelola dengan baik. Aral memutuskan untuk mengadakan pelatihan usaha bagi masyarakat di kampungnya. Sikap Aral tersebut sejalan dengan pengamalan Pancasila, tepatnya sila ke, ya, karena ini berkaitan dengan uh, kaitannya dengan ekonomi begitu ya teman-teman, karena dalam konteks soal ini tadi Aral baru saja pulang ke Indonesia dan melihat fakta bahwa ekonomi di daerahnya itu cukup rendah padahal sumber daya alamnya cukup banyak gitu loh. Jadi kan ini hanya masalah pengelolaan yang belum baik. Nah, sehingga Aral melakukan upaya pelatihan. Nah, upaya-upaya pelatihan ini tentunya adalah untuk mendongkrak atau untuk memajukan ekonomi masyarakat sekitar, yaitu adalah dilakukan untuk peningkatan atau perwujudan dari keadilan sosial. Salah satunya adalah di sektor ekonomi, bahwa di seluruh wilayah Indonesia diharapkan memiliki pemerataan ekonomi seperti itu. Jadi, kalau kita kaitkan, sila yang tepat adalah sila keberapa? Yang berkaitan dengan keadilan sosial ya dalam bidang ekonomi. Keadilan sosial merupakan sila ke-5, maka jawabannya adalah E, 5. Nomor 9. Dengan mengikuti aturan pemerintah untuk melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, maka setiap individu telah berusaha menjaga serta melindungi orang lain. Hal ini selaras dengan pengamalan Pancasila, yaitu sila ke A. Sila ke-1, B. Sila ke-2, C. Sila ke-3, D. Sila ke-4, E. Sila ke-5. Jadi di sini kata kuncinya ini teman-teman. Menjaga serta melindungi orang lain ya. Dalam hal ini berarti berkaitan sama kemanusiaan ya, berkaitan dengan hak asasi manusia. Artinya kita juga menghormati dan menjaga pemenuhan hak-hak dari orang lain ya. Selain itu adalah berkaitan dengan salah satu butir dari sila yang kedua, yaitu adalah mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Jadi kita menjaga kesehatan diri kita pribadi sekaligus menjaga kesehatan orang lain juga, sehingga kita perlu sama-sama melindungi diri dan orang lain di masa pandemi COVID-19. Jadi ini berkaitan dengan sila keberapa? Yaitu berkaitan dengan sila yang berkaitan dengan kemanusiaan dan hak asasi manusia, yaitu adalah sila kedua. Nah, teman-teman, dari pengembangan FR yang ada yang berkaitan dengan PPKM, tetapi mungkin merujuknya adalah sila keempat. Jadi semua sesuai dengan konteksnya. Jadi jangan dihafalkan dalam artian PPKM pasti sila kesekian, PPKM pasti sila kesekian. Tidak. Jadi by konteks teman-teman, sesuai konteksnya. Kadang ada yang berkaitan dengan PPKM merupakan hasil musyawarah ya dari pemerintah dan aparat setempat dan sebagainya. Nah, itu berarti dia bicara pada konteks permusyawaratannya. Nah, pengamalan yang diambil di dalam konteks soal seperti itu berarti adalah sila keempat ya, karena berkaitan dengan musyawarah mufakat. Jadi, teman-teman harus memperhatikan itu secara detail konteks apa yang dibawa di soal tersebut. Seperti itu. Terdapat 10 butir pengamalan sila kedua, teman-teman ya, yang tadi sudah kita bahas. Ada yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepos lira. 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8. Berani membela kebenaran dan keadilan. 9. Bangsa Indonesia merasa dirinya menjadi bagian seluruh umat manusia. Yang ke-10 adalah mengembangkan
sikap hormat menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa yang lain. Nomor 10. Pancasila merupakan pedoman bagi setiap warga negara dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Pancasila sebagai kenyataan hidup bangsa Indonesia tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya karena sudah legal. Masyarakat tidak perlu ragu untuk mengamalkan setiap nilai-nilai Pancasila. Berikut merupakan salah satu bentuk pelanggaran dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila dengan simbol padi dan kapas. Nah, ini cara membaca soal seperti ini adalah pertama kalau kita bicara simbol padi dan kapas, ini simbol sila keberapa teman-teman? Ya, benar, ini adalah simbol sila kelima. Oh, berarti kelima kita berpikir, oh kelima tentang apa ya? Oh, kelima tentang keadilan sosial. Berarti ini berkaitan dengan keadilan sosial, berkaitan dengan suatu pengelolaan kesejahteraan dari masyarakat, rakyat, begitu ya. Salah satunya adalah pemerataan sosial. Nah, kita lihat di option yang A. Eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam seperti batu bara, nikel, emas, ya, dan merugikan teman-teman. Nah, ini berarti bentuk pelanggarannya ya, karena ini ada pertanyaannya tadi adalah bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tambang untuk memperoleh keuntungan individu bagi perusahaannya, sehingga ini berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya dikorbankan begitu teman-teman. Berarti itu tidak selaras dengan sila yang kelima, yaitu apa? Sila yang berlambangkan padi dan kapas. Padi di sini berarti pangan dan kapasnya adalah sandang. Nah, sehingga tidak sesuai dengan salah satunya adalah butir pengamalan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka jawabannya adalah yang A. Oke, teman-teman, jadi teman-teman semuanya harus mempelajari baik itu simbol maupun bunyi dari silanya serta butir pengamalannya ya teman-teman. Baik itu dari simbol atau lambang bintang, melambangkan ketuhanan yang Maha Esa, kemudian ada rantai tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian pohon beringin, persatuan Indonesia, kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan, serta yang kelima adalah padi dan kapas yang berkaitan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian video pembelajaran dari Mentor PPPK 2021. Semoga pengembangan dari FR berkaitan dengan Pancasila dan pengamalannya dapat membantu rekan-rekan semuanya dalam mempersiapkan diri bagi rekan-rekan yang mungkin belum berkesempatan lolos di tahap yang pertama. Tetap semangat, perjuangan belum berakhir. Kami akan berusaha untuk menghadirkan video-video pembelajaran dan menemani teman-teman untuk mencapai titik kesuksesannya. Kami doakan semoga teman-teman bisa menjadi ASN di tahun 2021 ini. Terima kasih, salam super, salam hebat dari Mentor PPPK 2021. Terima kasih.